Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saripa dengan NIM 72114190034. Kita akan belajar lagi mengenai sistem informasi manajemen bab 4, yaitu pengguna dan pengembang sistem. Yang pertama, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dirancang khusus untuk keperluan organisasi fisik, yaitu bagaimana sumber daya fisik seperti manusia, bahan baku, mesin, dan uang dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan. Yang kedua, organisasi layanan informasi. Sistem informasi eksekutif terdiri dari sistem informasi keuangan, pemasaran, produksi, sumber daya informasi, dan sumber daya manusia. Sumber daya informasi terdiri dari perangkat lunak komputer, perangkat keras komputer, spesialis informasi pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Kemudian spesialis informasi. Ini menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya yaitu memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Kemudian analisis sistem, yaitu mengembangkan sistem yang baru dan memperbaiki sistem yang sudah ada. Kemudian administrator basis data yang tugasnya yaitu perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian layanan situs web dalam perusahaan. Kemudian spesialis jaringan bekerja sama dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi untuk menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Operator menjalankan peralatan komputer berskala besar seperti mainframe dan server. Kemudian struktur organisasi layanan informasi. Di sini ada CIO, terus di bawahnya manajer pengembangan sistem, ada analisis sistem, programmer, manajer pemeliharaan sistem, analisis sistem, programmer. Kemudian manajer operasi komputer, pegawai operator, manajer administrasi data, administrator basis data, manajer jaringan, dan spesialis jaringan, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian struktur organisasi inovatif. Bagian paling atas ini manajemen puncak yang biasanya memimpin. Terus di bawahnya jaringan penentu visi, jaringan inovasi, area-area bisnis, inovasi nilai, manajemen keuangan. Kemudian CIO itu melakukan perencanaan strategis, kemudian penyerahan solusi. Jaringan pencairan sumber ini dilakukan oleh vendor, dan manajer infrastruktur melakukan perencanaan strategis, kemudian penempatan layanan. Komputasi pengguna akhir terdiri dari dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, peranti lunak siap pakai. Nah, sekarang komputasi pengguna akhir itu apa? Yaitu pengguna yang menggunakan produk akhir dari suatu basis komputer. Adapun keuntungan dari komputasi pengguna akhir yaitu menyamakan kemampuan dengan tantangan, kemudian mempersempit cara komunikasi, menyamakan kemampuan dan tantangan. Pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas dan sistem-sistem yang rumit, yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mempersempit cara komunikasi. Kesulitan yang selalu menghantui pengembangan sistem sejak hari pertama komputasi adalah komunikasi antara pengguna dan spesialis informasi. Pengguna memahami area masalah yang lebih baik daripada teknologi komputasi. Kombinasi antara pendidikan komputer, teknologi berbiaya rendah, dan piranti lunak siap pakai telah memungkinkan pengguna menciptakan beberapa sistem.
Di samping adanya keuntungan, komputasi pengguna akhir juga memiliki resiko. Beberapa resiko diantaranya yaitu sistem yang dirancang dan didokumentasi dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, hilangnya integritas data, hilangnya kendali, serta sasaran sistem yang buruk. Selanjutnya, kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Di sini terdapat pengetahuan pengembangan sistem. Yang pertama yaitu pengetahuan komputer, yaitu kemampuan untuk menggunakan sebuah komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu pengetahuan informasi, meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah di mana informasi tersebut dapat diperoleh, dan bagaimana membagi informasi dengan orang lain. Kemudian dasar-dasar bisnis adalah topik-topik yang biasanya terdapat dalam mata kuliah yang berkaitan dengan bisnis. Kemudian teori sistem. Nah, ini menjelaskan bagaimana cara menggambarkan sesuatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem-sistem normatif. Selanjutnya, proses pengembangan sistem ini terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Yang terakhir, pembuatan model sistem terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Selanjutnya yaitu keahlian pengembangan sistem. Ini juga terdapat 4, yaitu keahlian komunikasi, di mana melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi pada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, ataupun gambar. Kemudian kemampuan analitis, melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk mempermudah merumuskan respon atau solusi. Kemudian kreativitas adalah penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Yang terakhir adalah kepemimpinan, adalah kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Vendor-vendor seperti Knowledge Base Net menjual piranti lunak manajemen pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dari piranti lunak siap pakai. Otomatisasi kantor. Ketika kita melacak kembali jalan yang telah ditempuh oleh komputasi bisnis selama 50 tahun sejarahnya, kita seringkali menemukan istilah otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Salah satu keuntungan dari otomatisasi kantor adalah adanya fakta bahwa ia memberikan suatu sambungan komunikasi bagi orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Selanjutnya, kantor maya terdiri dari telekomuting dan hoteling. Keuntungan terbesar telekomuting bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Kemudian hoteling, perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungan dan kerugian kantor maya. Keuntungannya adalah biaya fasilitas yang rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, kemudian kontribusi sosial. Sedangkan kerugian dari kantor maya adalah moral yang rendah serta kekhawatiran akan risiko keamanan. Dampak sosial organisasi maya. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan. Istilah ekonomi 31 diberikan untuk menjabarkan industri-industri seperti ini. Contohnya adalah bidang-bidang pendidikan, perawatan, kesehatan, hiburan, perjalanan, olahraga, dan konsultasi. Seiring dengan semakin banyaknya industri-industri yang tertarik dengan kantor maya, perusahaan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja. Kantor maya dan organisasi maya akan
menurunkan permintaan gedung-gedung, pencakar langit, dan transportasi, menjadikan kota kita lebih tenang. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Spesialis informasi sebuah perusahaan terdiri atas analisis sistem, administrator basis data, master, spesialis jaringan, programmer, dan operator. Perusahaan hendaknya mengelola pengetahuan yang diawali oleh sumber-sumber daya informasinya. Pengetahuan ini terdapat dalam sistem peranti lunak, database, dan pengetahuan khusus yang dimiliki oleh pengguna komputer dan spesialis informasi. Ketika sistem informasi yang pertama dikembangkan oleh spesialis informasi, pengguna tidak diharapkan untuk melakukan hal-hal selain menyebutkan kebutuhan informasi mereka. Ketika tuntutan pengguna untuk mendapatkan dukungan komputer yang lebih besar mengalami lonjakan, para spesialis tidak mampu untuk mengikutinya, dan akibatnya pengguna akhirnya mengembangkan sistem mereka sendiri, suatu fenomena yang disebut komputasi pengguna akhir. Pengguna-pengguna lainnya mampu melakukan sendiri kebanyakan pekerjaan pengembangannya dan mengendalikan spesialis hanya untuk jasa konsultasi. Sebuah perusahaan para penggunanya mampu berpartisipasi dalam komputasi pengguna akhir akan menikmati keunggulan atas perusahaan yang penggunanya tidak mampu. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.